Halo sahabat rumah kita. Kali ini sahabat rumah kita mengundang salah satu teman. Saya mengatakan teman, dan ini datangnya dari jauh seperti itu. Dan jarak tempuh dari Pontianak ini kurang lebih 6-7 jam lah perjalanan normal sampai ke tempat ini, Kabupaten Sintang. Podcast rumah kita pada pagi hari ini, pada hari ini mengundang, saya panggil abang ya, teman. Siap. Abang terbiasa dan lebih enak rasanya. Siap. Beliau Bang Edi. Siap. Edi Susanto, Ketua KPU Kabupaten Sintang, Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang. Bang, selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, baik Bang. Baik. Ya. Ngomong-ngomong, ini di Pontianak ada apa nih? Kami pada tanggal 30, 31, tanggal 1, 2, dan 3 hari ini ada kegiatan dalam rangka mendampingi pemeriksaan kesehatan pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar ke KPU Sintang. Sudah selesai? Sudah selesai, tinggal ambil hasilnya hari ini. Oke. Ya, itu sedikit pengantar ya teman-teman ya, sahabat rumah kita. Kita akan banyak pertanyaan dengan Bang Edi seputar tentu terkait dengan pemilu yang beberapa bulan lalu telah kita lewati, dan yang teranjar lagi kita akan menghadapi pilkada ya 2024. Bang Edi, saya senyum-senyum kalau udah lihat Bang Edi. Ngapa saya senyum-senyum? Karena 0202 ya, 0202 ini kan viral se-Indonesia. 0202 kan TPS 02, TPS 02. Baik. Ngapa sih Bang Edi kok sampai memikul ya, menggendong kotak suara sendiri? Bisa diceritakan Bang, dibagi dengan kita. Baik, yang pertama saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada RYTP, kepada program acara Sahabat Rumah Kita yang dipandu oleh Bang Halim bersama kru yang bekerja. Terima kasih sudah diundang di gedung, di tempat yang terhormat ini di RYTP. Sudah lama sebenarnya diminta dijadwalkan kan, tapi mohon maaf baru bisa di sini karena saya harus kami paham. Kemudian terkait dengan pemilu 2024, terkait dengan mikul kotak deh ya. Nah, itu. Jadi ceritanya kami kan berangkat, saya dengan tim sama teman-teman komisioner kan itu sudah mempersiapkan detail sekali sampai hari pelaksanaan, sampai pulang, sampai kembali, termasuk soal jamnya. Nah, terutama terkait dengan ketepatan waktu. Nah, di malam hari sebelum begitu nyampai ke Naga Kemangai Pusat Kecamatan Ambarawa itu, kami sudah briefing internal tim bahwa besok jam 8 berangkat. Nah, kemudian pada pukul 8 karena sudah terinformasikan kepada pihak terkait yang akan ikut bersama rombongan, baik itu dari camat beserta rombongannya, kemudian Kapolsek, terus dari Danramil, dari Bawaslu, itu sudah Panwaslu gitu kan yang ada di sana. Kita jam 8 tepat berangkat. Saya bilang jam 8 lewat 1 menit itu bukan jam 8 sebutnya. Nah, sampai jadi pukul, sepertinya ketat masalah waktu ini ya. Karena semua orang kan melihat dan sudah ada di pukul 8 lewat 23 menit, kawan-kawan ini rupanya masih menyiapkan nasi bungkus. Nah, karena di perjalanan tidak tahu kendalanya apa, jadi harus berbekal katanya. Rupanya yang menyiapkan nasi bungkus itu dari warung tuh, karena masaknya tergesa-gesa, panas gitu kan, jadi harus membungkusnya perlu waktu pukul 8.23. Nah, kemudian saya telepon, udah kalau gitu karena rombongan udah siap, kami berangkat. Kan masih ada kendaraan yang lain, ada armada speed yang lain. Karena di situ ndak ada staf yang dari KPU, kan saya ndak enak kalau merintah yang lain kan. Masa saya merintah Pak Camat, merintah Pol PP, polisi, tentara, Panwas. Tapi kotaknya kotaknya bersama dengan saya di rumah. Itu di rumah dinas camat. Saya tidur di situ, yang lain tidur di penginapan.
Saya bilang saya tidak akan meninggalkan kota. Kalau kita nginapnya semua di rumah Pak Camat, ini tidak cukup tempat. Silakan yang lain di penginapan. Nah, jadi dan saya didampingi Jagat Sasana, tapi pada saat itu sedang pergi. Jagat Sasana itu seperti polisinya KPU lah kan. Nah, saya bilang dengan Komisioner Bawaslu si Aloy, saya bilang minta tolong bawa ini karena agak kecil kan, tidak terlalu berat. Ini bukan sebagai ketua KPU, tapi ini sebagai kawan saya minta tolong. Yang satu lagi saya minta tolong Pol PP, saya berikan ke dia. Saya tidak merintah Pak, saya bilang. Saya sebagai kawan minta tolong. Yang kotak karena dia beratnya sekitar 30-an kilo. Saya kan yang paling berat itu saya yang bawa. Yang 30-an kilo itu. Kita 30-an kilo lah rasanya. Kotak itu 30-an kilo ya? Ya karena ada isi segala kotak suara. Rasanya berat sekali rasanya. Mungkin ada 30-an. Iya 30 kilo itu berat itu Bang. Ya, saya pikul kan. Saya bawa sendiri. Saya tidak sadar ini. Rupanya banyak yang megang kamera itu. Lewat di depan rumah Bu Koik Kades Kemangai itu. Kades Kemangai. Nah, lewat depan situ saya bawa lewat tangga yang terjal itu sampai ke Lanting, masuk ke dalam armada Speed, datang ke Speed karena mereka belum ada di tempat, mesti nyiapkan, masih ada armada yang lain, udah kami duluan. Nah itu jadi yang tim yang menunggu nasi dan segala macam belakangan? Masih belakangan. Nah, saya bilang saya di duluan itu dan sesuai dengan SOP, jadi di situ ada teman-teman kepolisian yang ditugaskan, ada dari dan Ramil, kemudian ada dari Bawaslu, kami yang hadir situ gitu kan. Jadi udah orang yang ada sudah cocok lah, ada sesuai dengan yang memang berangkat dalam bersama dengan kotak suara itu. Nah saya tidak tahu nih kalau ternyata ini ada viral segala macam kan. Nah kemudian kami perjalanan berikutnya itu pertama mikul kotak. Perjalanan yang berikutnya satu lagi di Riam itu, lalu saya tanya, ketemulah dengan rombongan yang di belakang karena di situ kami agak lama, ada arung jeram gitu kan, jadi pindah yang di dalam Speed itu diangkat semua ke darat, dipikul. Rupanya sudah ada tukang pikul, yang orang kampung situ kan, sudah di perjalanan pertengahan ya. Terus saya lihat badannya kecil kan, saya lebih besar dari dia. Nah, saya saya pikul lagi, Pak, saya bantu dulu Pak, sambil saya cari keringat, saya bilang, ini pekerjaan saya masa kecil dulu. Nah, sudah mikul, saya lihat, dan rasanya mampu, saya masih sehat karena malamnya cukup istirahat. Nah, udahlah saya pikul semampu saya, ada teman-teman jurnalis juga memfoto saya lagi, saya ngangkat, semampu saya tuh ada mungkin hampir 1 kilo lah saya mikul kan. Bapak tuh bilang yang ditugaskan mikul, udah Pak nanti saya mikul, kasihan katanya. Tidak apa-apa Pak, saya itu waktu di Riam ya? Ya, di Riam lewat kayak bukit gitu kan, jalannya licin. Karena sampan kan ditarik lewat air ya. Terus tim yang lain jalan lewat darat begitu ya, ke hulunya gitu ya. Enggak, memang semua jalan kaki. Karena memang semua jalan kaki sudah. Ada jalur darat, jalur airnya tidak ada. Oh jadi sudah putus ya? Ya dari Menantak ke Demenya, ke Poso. Ke Posoknya ya. Jadi lewat hutan, kemudian jalannya tanjakan, naik bukit gitu, lalu berlumpur. Jadi yang jalan kaki ini dari Menantak, dari mana? Dari Ukai. Dari Ukai ke Menantak. Ke Menantak. Kemudian Menantak jalan kaki lagi, ke Posok. Speed lagi, lalu naik. Lagi. Ya kan, darat lagi sampai ke Posok, jalan kaki lagi. Ya, itu intinya cerita itu rumit tapi cukup dimengerti bahwa jalan ke sana itu cukup terjal begitulah ya. Tidak semudah, tidak segampang yang dibayangkan. Dan 02 ini viral, dan kemarin waktu sidang di MK memang cukup terkenal ya begitu ya. Kecamatan Serawai dan Ambalau itu terkenal, Kabupaten Sintang, dan kalau teman-teman mau tahu, dan Ketua KPU Sintang Bang Edi. Nah itu kenapa alasan kita mengundang Bang Edi untuk hadir di sini. Kita mau lihat supaya yang dilihat oleh mata, didengar oleh telinga itu ada cerita lain di balik itu. Di balik mikul kotak itu begitu rupanya cerita di balik layarnya. Ini bukan pencitraan ya. Ya, jadi bukan pencitraan. Jadi saya kan melihat itu Bang. Saya lihat foto itu sudah tersebar di banyak grup. Saya lihat lagi.
ini siapa ini? Apa saya nggak salah lihat ini? Ini kan Bang Edi ini. Ketua KPU Sintang, benar ini. Cuman saya kan WA Abang sudah nggak masuk ya. Tanggal 26 sinyal itu. Saya pergi kan dari Ambalau tuh sampai ke tanggal 30 itu nggak ada sinyal saya, ya. Sehingga kita pun kita komunikasi di redaksi buat beritanya karena ini Ketua KPU pasti ini banyak nilai positif dan balik ini, dan ternyata memang terbukti demikian. Itu tadi cerita dari Bang Edi, Ketua KPU Sintang, terkait dengan bagaimana peran beliau ikut memikul kotak itu ya. Apalagi sih cerita yang belum semua diketahui oleh publik, katakanlah begitu, di balik itu semua dalam perjalanan ini dulu sampai ke DME, karena DME ternyata lebih seksi dari TPS 2 atau TPS 02 di Tekungai. Ternyata pengamanan helikopter mau ke DME, terus ada Ketua KPU ke DME, terus Kapolres Sintang ke desa DME juga. Ini nampaknya seksi, ngapa nih? Kami sangat berharap pada saat itu tidak ada PSU di Sintang, baik itu PSU oleh Rekom dari lembaga Bawaslu misalnya, atau dari KPU itu sendiri, maupun dari MK. Nah, ternyata ada 2 TPS akhirnya yang harus dilaksanakan PSU, pemungutan suara ulang. Nah, ternyata yang PSU itu ada 1 TPS yang paling jauh itu DME, lebih murah dari Sintang ke Jakarta daripada Sintang ke DME itu. Karena mau ke DME itu melewati Kabupaten Melawi, kemudian lewat kendaraan darat pakai mobil dari Sintang ke Nangapino, ibu kota Kabupaten Melawi itu pakai mobil sekitar 1,5 jam. Kemudian naik speed 40 yaitu ke Kemangai, itu sekitar 5 sampai 6 jam. Lalu dari Kemangai itu ke DME itu naik speed, apa nama mereka nyebut di sana ya? Cis. Masuk jalur Sungai Ambalau, setelah Sungai Ambalau masuk Sungai Jemonoi. Nah, dari Ukai ke Menantak itu jalan kaki sekitar 1,5 jam lagi. Dari Menantak ke Poso lewat air itu sekitar 1 jam 2 jam gitulah. Kemudian jalan kaki, disambung jalan kaki, barulah nyampai ke Poso sekitar 1 jam lagi jalan kaki. Dari Poso pakai Cis itu sekitar 1 jam lebih, barulah nyampe ke DME. Jadi hari itu kan saya lihat berangkat pagi ya. Nah, kita monitor berangkat pagi. Jam berapa sampai di DME hari itu? Jadi tanggal 26 itu jam 8 berangkat dari Sintang ke Pino, kemudian sampai ke Kemangai itu sekitar pukul 17 sore atau jam 5 sore. Jam 5 sore ya, dari berangkat jam 8 ya. Kemudian tidak memungkinkan untuk lanjut, kami bermalam dulu. Besoknya yang jam 8 itu, yang tanggal 27 itu lanjut, kemudian datang ke DME itu pukul 9 malam. Pukul 9 malam ya? Dari pagi dari kota kecamatan. Ya, perjalanannya cukup menantang gitu ya. Serasa kita berada di planet lain, seandainya pernah di planet lain. Tidak ada sinyal, tidak ada arus informasi, yang dilihat itu hutan, kondisi alam yang masih asli, tetapi ya kondisi penduduknya mereka jauh dari akses informasi. Di sana banyak ikan semah. Saya membayangkan kalau mereka dapat ikan semah banyak dengan harga yang mahal, mereka jual, kemampuan mereka memikul, karena semua yang masuk itu dipikul. Juga tidak bisa mereka menjual ke luar gitu, karena ketidakmampuan hanya mengandalkan dipikul. Tidak ada alat transportasi lain untuk. Dan ini baru pertama kali Bang Edi ke sana ya? Baru pertama kali saya ke sana. Kalau ke Kemangainya sudah pernah? Kemangai itu udah sering lah. Sudah sering ya? Mungkin ada 10 kali lah sebelumnya. 10 kali. Nah, karena dengar-dengar keluarga juga orang Kemangai ya? Iya, jadi istri saya itu orang, bapak mertua itu orang Penagasan dalam Serawai. Ya, jadi keluarga besar sebetulnya Dayak Udanom yang di Serawai Ambalau itu. Jadi Bang Edi juga bagian dari warga Serawai Ambalau begitu ya. Jadi kemarin lengkaplah pengalaman sudah. Jadi sampai ke ujung sungai Ambalau, merasakan juga sebagai pejabat di Kabupaten Sintang dan ikut merasakan realitas yang dihadapi oleh masyarakat di sana. Sulit ya Bang kalau di secara ekonomi ya? Hidupnya sulit sekali. Jadi mereka tidak tersentuh oleh
hampir tidak tersentuh oleh pembangunan, terutama akses transportasi jalan, kemudian arus komunikasi, mereka tidak tersentuh sama sekali. Dan mereka turun, saya ini udah bisa berenang sebelum saya masuk SD. Tapi dengan posisi jalan yang seperti itu, rasanya itu bertaruh nyawa. Kalau terlalu besar airnya pas masa pasang itu tidak bisa dilewati, terlalu kecil juga tidak bisa dilalui. Jadi harus kondisi sedang-sedang. Saya yang dari kecil SD di usia dewasa ini rasanya tuh was-was bertaruh nyawa lewat situ. Saya membayangkan kalau anak SD dia harus melewati situasi itu, tenaganya masih lemah, belum lagi kalau kemampuan berenang dan segala macam masih sangat lemah, lalu kalau karam. Nah, jadi dan betapa kemarin sempat karam. Jadi betapa anak orang tua itu sangat khawatir sebenarnya. Jadi kalau anak-anak bisa sekolah itu perjuangan yang luar biasa. Saya meneteskan air mata pertama lewati itu, karena saya membayangkan, aduh betapa sulitnya kehidupan mereka yang seperti itu. Betul saya menangis, saya lihat kiri kanan, mudah-mudahan tidak ada yang lihat, tapi saya menceritakan ini ya Pak. Jadi saya berharap siapapun pemangku kepentingan yang bisa punya akses untuk membantu mereka, jadi orang deme dan masih banyak deme-deme yang lain, supaya mereka itu bisa diberi perhatian, supaya juga merasakan sebagai anak bangsa yang diberi perhatian, punya akses seperti yang didapatkan oleh anak-anak yang lain di negeri ini. Terima kasih Bang Edi, Ketua KPU Sintang, menaruh perhatian. Beliau memang penyelenggara pemilu, tetapi ada sentuhan hati yang juga itu turut menyuarakan fakta itu ya, dan itu fakta, memang begitulah keadaannya di daerah perhuluan yang patut menjadi perhatian semua pihak. Dan memang saya lihat kan karam ya, sampan yang kalian tumpang. Bahkan beberapa peralatan teman-teman jurnalis kan hilang.